Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Kemudian kita beralih lagi pada konsep pidana pemilu. Sekarang juga era pemilu kada serentak. Sebenarnya menjadi sebuah wacana, sebenarnya ini menjadi sebuah dilema, sebuah kondisi yang sangat dilematis ketika kita berbicara tentang penegakan hukum pidana di dalam ranah pemilu kada. Penegakan pidana di dalam pemilu kada tentu saja di situ ada 3 unsur penting yang kita kenal dengan istilah sentra gakumdu. Ada dari Bawaslu, ada dari kepolisian maupun dari kejaksaan. Inilah alat negara di mana dia diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menegakkan keadilan dalam konsep ranah pidana. Tetapi data yang kita punya sampai saat ini, berapa jumlah perkara pidana yang sudah inkrah, mulai adanya money politik, kemudian pelanggaran pemalsuan dokumen dan lain sebagainya. Untuk itu ini perlu kita kaji juga tentang undang-undang pemilu. Di dalam undang-undang pemilu ini yang saya ketahui, ini yang terbaru ada undang-undang nomor 6 tahun 2020, di mana ini merupakan penetapan dari Perpu nomor 2 tahun 2020. Ini yang perlu kita rumuskan lagi ketika kita berbicara konsep hukum pidana pemilu. Dan ini yang menjadi PR kita semua, baik dari birokrasi, kemudian ada eksekutif, ada legislatif, maupun dari kalangan akademisi. Ini menjadi PR bagi kita semua agar supaya apa? Penegakan rule enforcement dalam bidang hukum ini bisa dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Kemudian ada istilah lagi bahwasanya hukum pidana itu merupakan ultimum remedium. Bahwasanya langkah pidana itu ada upaya yang paling akhir. Untuk itu perlu lagi rujukan di dalam mediasi dalam perkara-perkara pidana ini supaya semuanya bisa terkodifikasi dan semuanya bisa teratasi melalui upaya-upaya perdamaian, tetapi tidak hanya sebatas berhenti pada upaya perdamaian saja. Ini yang menjadi rujukan, yaitu kita beranjak pada asas ultimum remedium. Untuk itu dalam kesempatan ini ketika kita berbicara konsep hukum pidana, konsep hukum acara pidana, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya konsep hukum acara pidana di sini ini mempunyai ciri khas tersendiri, dan ini merupakan hal yang sangat menarik di dalam menjalankan kewenangan negara, di mana tentu saja yang bertujuan seperti kita ketahui bersama bahwa ini tujuannya untuk mengatur supaya terjadinya ketertiban dan kedamaian. Tetapi saya tekankan lagi, jangan sampai itu malah menyakiti, malah menggebiri hak asasi warga negara untuk menjalankan, untuk melaksanakan, untuk melakukan yang sudah menjadi hak dia sebagai warga negara. Untuk itu dalam kesempatan ini itulah yang mungkin bisa saya sampaikan berkaitan dengan konsep hukum pidana di Indonesia. Untuk itu saya akhiri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.